Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi kita akan bahas tentang az-zabaih, jamak daripada zabih. Penyembelihan. Jadi tentang sembelih ini ada beberapa hukum di sini. Ada sembelihnya itu dikategorikan sebagai sembelih yang zabaih wajibah, yang wajib. Ada yang disebut dengan zabaih mustahabbah, yang dianjurkan. Dan juga ada namanya zabaih haramah, yaitu zabih yang haram. Nah, sekarang kita akan bahas apa saja itu zabih, sembelihan itu. Az-zabaih al-wajibah, sembelihan yang wajib. Apa diantaranya? Sembelih yang wajib itu seperti nazar, itu wajib. Kalau ada orang menazar, maka dia wajib menyembelih untuk membayarnya. Atau fidyah, fidyah. Atau sembelihan yang berkaitan dengan adanya ketidaksempurnaan ibadah pada haji dan umroh. Ada namanya hadiyu, ya kan? Hadiyun. Itu adalah karena adanya ketidaksempurnaan kepada hal-hal yang berkaitan dengan haji atau umroh. Itu wajib. Nah, kalau sembilan wajib ini, dia itu murni taqarrub ilallah ta'ala. Taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya ketika seseorang menunaikan ibadah haji, itu dia hanya sekedar menyembelih saja. Dia nggak ikut makan itu. Nggak ikut makan. Sembelih. Makanya tabarruat, dia masuk kepada tabarruat. Kenapa? Hasil dari sesuatu ini sembelih itu semuanya disedekahkan. Semuanya disedekahkan kepada orang lain. Karena kalau hadiah itu adalah karena dia meninggalkan wajib haji atau umroh. Maka dia wajib faman kana minkum, ya kan? Faman kana minkum maridan aw bihi adza min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqan aw nusuk, dan sebagainya. Itu ayatnya. Termasuk juga fidyah itu. Fidyah itu apa itu? Fidyah itu berupa bayaran, ya. Bayaran karena pelanggaran-pelanggaran tertentu itu. Kemudian juga termasuk nazar. Kemarin kita sudah bahas yang tentang nazar, ya kan? Kalau ada orang bernazar, saya kalau lulus PNS, saya bernazar menyembelih seekor kambing, ya kan? Sembelihan kambing itu yang bernazar nggak boleh ikut makan. Kan udah kita bahas dulu kan? Jadi nggak boleh ikut makan. Ya, serahkan kepada semua yang diundang, terutama fakir miskin, ya kan. Oke. Itu namanya sembelihan yang wajib. Kemudian berikutnya adalah az-zabaih al-mustahabbah. Sembelihan yang mustahabbah itu yang disukai, yang dianjurkan oleh Islam. Jadi ada beberapa istilah tentang sunat. Kalau kita sebutnya sunat saja, ya kan? Ada sebutannya nadab, sunat juga artinya. Ada dengan kata sunat juga, sunnah. Sunnah artinya sunnah, nadab artinya sunnah bahasa kita, mustahabbah juga artinya sunnah. Jadi sebenarnya sunnah itu apa? Kalau dalam perspektif usul fikih,
Sunnah itu sebenarnya dalil. Yang mana sunnah? Yaitu ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang dinisbatkan, dikaitkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaulan, baik perkataan, fi'lan ataupun perbuatan, takriran atau persetujuan Nabi, maka disebut dengan sunnah. Tapi dalam perspektif fikih, sunnah itu hukum. Maka hukum taklif itu ada 5. Ada yang disebut dengan ijab, wajib. Kemudian nadab. Nadab itu anjuran. Bahasa kita sunnah aja semuanya itu. Ya kan? Contoh, salat rawatib itu hukumnya sebenarnya kalau perspektif fikih itu nadab. Dianjurkan. Ketika dia rawatibnya muakkadah, anjurannya adalah kuat. Karena fadilahnya besar. Tapi kalau dia ghairu muakkadah, maka dia juga dianjurkan, cuman pahalanya lebih bawah daripada yang tadi. Tapi bukan untuk disengaja ditinggal. Nah, itu masalahnya. Kalau orang sekarang banyak keliru. Oh, kan sunat, enggak apa-apalah. Karena kita terjebak dengan definisi yang sunat itu apa? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Nah, di tidak apa-apanya ini masalahnya. Nggak apa-apalah gitu. Iya kan? Kan apa-apa. Gitu. Kalau nggak apa-apa berarti apa? Nggak ada sanksi gitu. Jadi kita kan biasanya takut. Nah, jadi itu namanya ibadah level orang yang awam. Level orang awam ibadahnya itu apa? Dia kalau beribadah karena takut ancaman. Ya kan? Atau berharap pahala yang besar gitu. Tapi kalau nggak ada ancaman, enggak mau ya. Maka kalau bagusnya levelnya di atas lagi. Apa? Yaitu adalah cinta. Hub. Jadi kita beribadah itu yang standarnya itu cinta. Kita melakukannya karena suka dengan ibadah itu. Senang dengan ibadah itu. Contoh, Bapak Ibu sekalian, kenapa dikatakan hobi? Hobi itu bahasa Arab itu dari hub. Maka disebut di sini apa? Mustahabbah. Mustahabbah itu seakar kata dia kata hub. Hub itu cinta. Hubbi atau hobi itu di situ, hubbi, cintaku, itu sebenarnya itu. Hubbi, hubbun itu isim apa namanya? Isim masdar. Hub. Lalu ada sambungan domir namanya hubbi, cintaku, gitu. Jadi lalu bahasa Indonesia menjadi hobi, hobiku. Ada orang hobi bola. Kalau orang hobi bola, apa yang terjadi pada dirinya? Semuanya serba bola. Baju gambar bola, ya kan? Gantungan kuncinya, aksesorisnya bola. Nah, itu. Kemudian apa lagi? Sepatunya sepatu bola. Kemana-mana nendang bola, bawa bola. Itu berarti apa? Hobi bola. Kalau ada siaran TV bola, udah tuh nggak bisa diganggu itu. Nah, itu. Kalau ada gamenya game bola, nah, itu hobi namanya. Kenapa dikatakan hobi? Maka kalau orang hobi, hub itu cinta, dia akan senantiasa gitu. Kenapa? Karena dorongan cinta, gitu. Maka kalau dorongan cinta itu apa? Kalau nggak ada merasa hilang, kan gitu tuh. Jadi kalau nggak ada merasa hilang. Jadi kalau kita beribadah karena hub, maka apa? Kalau kita nggak melakukan, kita merasa kehilangan. Ada yang kurang nih. Saya kok tadi belum sempat duha ya? Aduh, nyesel gitu. Nah, gitu. Maka orang hobi itu seperti itu kan. Waduh, kelewat nih siaran bola. Nyesel dia. Kenapa tadi nggak ingatkan saya ada bola? Katanya seperti itu. Itu namanya hub. Jadi kalau kita beribadah karena sudah masuk pada kategori level menengah tadi hub, cinta, maka kalau nggak ada kita merasa kehilangan. Misalnya kita hobi baca Quran, lalu tinggal satu hari kita nggak baca Quran, apa yang terjadi? Kita merasa ada yang kurang, gitu.
Kalau dalam sejarah para sahabat itu banyak sekali. Ada sahabat bahkan dia memuaqabah dirinya karena ada yang tertinggal yang sunnah. Bayangkan itu. Muaqabah dirinya kepada yang sunnah gitu. Nah, itu. Bahkan ada yang muaqabah dirinya pada yang wajib malah gitu. Dia menganggap itu wajib. Contohnya misalnya ada sahabat suatu ketika dia ketinggalan sholat berjamaah. Ketinggalan itu bukan disengaja karena nggak tahu, dulu kan nggak seperti sekarang mikrofon di mana-mana suara kan. Dulu nggak ada mikrofon. Ketinggalan dia sholat berjamaah. Cuma sholat berjamaahnya ketinggalan, bukan nggak sholat dia. Begitu sampai orang sudah selesai sholat gitu. Apa yang dilakukan oleh sahabat ketika itu? Dia sampaikan kepada Rasulullah, ya Rasul, nah itu kan, itu kebun saya itu ambil semuanya. Gara-gara itu saya tadi tinggal sholat jemaah. Nah, itu. Karena apa? Karena dia ketika itu sedang bekerja di kebun. Ketinggalan sholat berjamaah itu. Coba kalau kita lakukan itu bisa nggak tuh? Gara-gara ngurusin kedai harian kan? Tahu-tahu orang udah selesai sholat, sampaikan ke pengurus masjid, Pak Imam, Pak Ketua, ambil isi kedai saya itu semuanya. Gara-gara kedai itu tadi saya nggak bisa sholat berjamaah itu. Nah, nggak ada yang seperti itu ya. Nah, kembali kepada tadi, hope, cinta, kita melakukan itu karena dorongan suka gitu, karena cinta gitu. Kalau kita dorongan karena cinta, maka kita melakukannya enjoy, enak, menikmati. Maka itu sebenarnya mustahabbah. Mustahabbah. Apa contoh mustahabbah? Banyak. Seperti kita misalnya menghias-hias diri. Kan mustahabbah. Berhias itu mustahabbah loh, Bu. Kita sholat berhias. Kan banyak orang keliru nih. Kalau orang biasa berhias kapan? Kemana? Pergi pesta, iya kan? Atau pergi pulang kampung, atau pergi kemana lagi? Ke mall, atau jalan-jalan, atau dandan kan? Berhias dia. Tapi ketika dia beribadah kepada Allah, nggak ada dia berhias. Berarti apa? Dia belum masuk mustahabbah itu. Dia belum melakukan ibadah yang mustahabbah. Dia hanya baru pada level yang wajib-wajib saja. Ya kan? Tunaikan salat fardu maghrib berjamaah gitu kan. Yang mustahabbahnya apa? Ada ayatnya itu. Itu sering kita dengarkan orang membaca. Kalau saya sering membaca itu. Apa kata Allah Ta'ala? Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah zinat. Zinat itu apa? Perhiasan. Bahasa kitanya kan gaya tuh, perhiasan. Apa guna perhiasan? Untuk tampak cantik kan? Nah, zinat, pakaian itu kan gaya. Maka kalau gitu apa? Inda kulli masjidin kata Allah Ta'ala. Inda itu ketika, kulli setiap, masjidin ibadah. Setiap melakukan ibadah, Allah perintahkan kita apa? Ambil pakaian gayanya. Pakaian yang gaya. Yang apa tuh? Yang bergaya, Bu. Tahu bergaya, Bu? Yang cantik-cantik gitu. Sesuai dengan ibadahnya, Bu. Jadi, iya betul. Sekarang, apa kira-kira yang nggak ibadah? Sebenarnya kita ibadah semuanya. Nah, sesuai dengan ibadahnya. Misal, kalau ke kebun tuh ibadah nggak, Bu? Ibadah. Maka kalau ke kebun harus bergaya kan? Apa gaya kebun? Bajunya baju ke kebun. Nah itu dia tuh. Nggak mungkin dia pakai safari, nggak mungkin pakai jas gitu kan, pakai kebaya gitu kan. Kalau ke kebun gayanya gaya baju kebun gitu. Nah itu maksudnya tuh. Paham maksudnya? Tidur ibadah nggak, Bu? Tidur ibadah. Maka apa? Khuzu zinatakum, ambil pakaian gayamu untuk tidur. Baju tidur namanya. Daster. Jangan dibalik. Kadang ada orang semua daster. Di rumah daster, di kamar daster, ke pasar daster, ke warung daster. Sudah hilang karetnya malah karet.
Itu pakaian tidur. Khudzu zinatakum, bergaya. Itu namanya apa? Mustahabbah. Nah sekarang, salat ibadah enggak? Salat ibadah. Makanya kita khususkan salat itu, pakaian salatnya itu dikhususkan. Untuk apa? Supaya bergaya untuk salat gitu loh. Nah, paham maksudnya kan? Misalnya kita kalau laki-laki kan banyak tuh pilihannya, bisa baju koko, baju batik, ya kan? Gamis laki-laki, jubah gitu kan? Nah itu gaya. Ibu-ibu misalnya pakai baju gamis sholatnya, jilbabnya jilbab syar'i, atau pakai mukena, ya kan? Itu gaya. Jadi, Bu kemana Bu? Pergi sholat? Kok cantik sekali? Iya dong. Aku kan ingin menghadap Allah. Gitu. Masa iya Pak Wali Kota datang sini bergaya kita? Kita menghadap Allah nggak ada gaya. Kadang maaf, kain sholat itu sudah seminggu dicuci itu. Iya kan? Sudah banyak ininya kan? Jamur-jamur. Ini namanya mustahabbah. Dia dibawa pada yang wajibah. Nah sekarang kembali kepada adzabaih. Sembelian-sembelian yang mustahabbah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa diantaranya? Yang pertama namanya al-udhiyah. Al-udhiyah, kurban. Kurban itu sunnah muakkadah. Jumhur ulama mengatakan kurban itu sunnah muakkadah. Tapi oleh Hanafiyah wajib. Oleh Imam mazhab Hanafi wajib. Karena perspektif wajib dengan fardu Hanafiyah berbeda. Nah, tapi jumhur mengatakan apa? Sunnah muakkadah. Artinya sunnah muakkadah itu apa? Dianjurkan tapi pahalanya besar. Nah, kalau dia sunnah muakkadah, kembali ke tadi mustahabbah. Kalau kita cinta dengan ibadah kurban, maka tidak akan ada lagi orang kurbannya kurban minimalis, Bapak Ibu. Tahu kurban minimalis? Cari yang paling murah. Di Masjid Darussalam panitia berapa kurbannya satu peserta? 2.300.000. Mahal. Ya kan? Di sebelah 2 juta. 2 juta aja. Dapatlah sapinya kurus kerempeng. Ya kan? Kasihan tukang nyembelinya. Ini gimana ini menyembeli? Tulangnya aja. Gitu. Berarti apa? Kita belum mustahabbah gitu. Jadi kalau kita kurbannya mustahabbah, berarti apa? Kurbannya terbaik. Karena nama cinta kan? Coba kalau cinta itu kan pasti yang terbaik toh. Udhiyah, kurban. Kalau kita mustahabbah dia dengan kurban itu gimana caranya? Pasti yang terbaik. Hewannya yang sehat, yang gemuk, ya kan? Kalau soal harga lain soal lah. Kadang ada juga yang dapat orang hewannya gemuk, harganya luar biasa standar. Ini nasib-nasiban juga kan. Apalagi kalau masih kita punya program nanti untuk apa? Untuk produksi itu kan. Karena banyak orang sekarang membuat ini. Mulai dia menabung, dia punya ternak itu kan. Masya Allah itu. Nah udhiyah. Jadi udhiyah itu apa? Sembelihannya mustahabbah. Kalau mustahabbah sembelihnya, maka menyembelinya itu besar pahalanya gitu. Masya Allah. Makanya banyak orang sekarang nggak ngerti dia yang makna mustahabbah itu, sehingga tak sampai makna dari hajat daripada ibadah itu. Yang kedua, sembelihan yang mustahabbah adalah al-aqiqah. Akikah. Akikah itu mustahabbah, Bu. Ya kan? Lagi-lagi sama tuh seperti tadi itu. Kadang ada orang ingin akikah itu apa? Cukup syarat aja. Kalau laki-laki 2 ekor, kalau perempuan 1 ekor. Dibelilah kambing yang kecil. Harga kalau harga kambing untuk kurban dengan akikah itu berbeda harga biasanya. Kalau musim kurban kan mahal-mahal semuanya. Ya kan? Pas musim kalau musim kurban sudah habis, harganya turun lagi tuh. Kalau kambing yang biasa untuk akikah mungkin masih ada yang harga 1.300.000 itu kan. Kambing kacang itu namanya apa nih? Kecil-kecil yang kecil-kecil itu kan.
Nah, tapi kalau bagus sih, kalau akikah gimana? Karena dia itu adalah ibadah yang mustahabbah. Wah, cari yang besar kambingnya, ya kan? Atau yang menengah lah, paling tidak, ya kan? Nah, itu akikah. Jadi kalau ada bapak ibu sekalian ingin akikah, itu ibadah itu. Dan termasuk juga menghadiri majelis akikah itu sunat, mustahabbah. Memakan daging akikah itu juga mustahabbah. Gitu. Jadi, banyak orang kadang takut makan daging kambing, iya kan? Tensi gitu. Enggak sebenarnya Bu, Pak. Serius. Yang menyebabkan kita menyebabkan tadi itu naik tensi itu karena cara ngolahnya, Bu. Cara ngolahnya. Saya dapat ilmu itu dari kawan. Karena dia lama di di Timur Tengah. Di Timur Tengah tuh jarang-jarang orang yang stroke. Ya, dia makan kambing, makan onta, panas-panas semuanya. Rupanya cara mengolahnya, Bu. Kita kan serba santan, serba ini, serba itu. Itu minyak-minyak itu. Ternyata itu. Nah, kalau untuk akikah itu ternyata enggak seperti itu. Nah, makanya ada namanya masakan apa? Kalio apa? Kalio. Kalau kalio pakai santan enggak, Bu? Santan juga. Oh, santan. Apa namanya? Kecap-kecap, Bu. Yang kecap-kecap tuh, kecap semur ya, semur atau kecap-kecap itu. Oke. Jadi tuh, cari mengolahnya. Jadi dia usah takut makan daging kambing, kan udah mati, nggak akan nanduk kita dia kan. Jadi memakan daging itu sunnah, Bu. Karena dia apa? Karena ibadah. Menghadirinya sunnah, memakannya sunnah. Tuh bayangkan tuh, mustahabbah. Itu. Masya Allah. Apalagi kalau kita menikmati, bersyukur, lalu mendoakan yang akikah. Oke. Itu yang kedua akikah. Mustahabbah itu adalah kita merasa senang dengan ibadah itu. Kemudian berikutnya adalah ada namanya sembelihan untuk sedekah. Hanya sekedar sedekah. Sembelihan sedekah. Sembelihan sedekah itu umum. Umum. Kan ada orang sedekah, ada merasa syukur, ada rezeki, ya kan? Udahlah kita motong kambing gitu. Kan sering tuh seperti itu tuh. Syukuran naik rumah baru. Dia ingin sedekah makanan. Sembelilah kambing, sembelilah kerbau, sapi gitu. Nah, itu sembelih itu mustahabbah. Mustahabbah. Nah, kalau ada mustahabbah, semua yang terlibat dalam aktivitas sedekah itu menjadi mustahabbah. Kemudian yang terakhir, sedekah yang mustahabbah itu adalah ini dalam rangka ma yuzbahu fi walimatil ursi. Itu apa? Dalam rangka karena dia menyembelih karena ada walimatul urs, pesta. Jadi Bu, Bapak sekalian, kalau pesta itu sebenarnya yang paling bagus itu adalah kita lakukan sembelihan. Kita lakukan sembelihannya, ya kan? Tapi kalau biasa enggak kan, udah jadi aja, gitu. Gitu caranya. Misalnya ini, ada walimah syukuran, yang paling bagus gini Bu, Bapak sekalian. Kan kita suka masak ayam. Yang paling bagus kalau kita walimah, ya kan, untuk diamalkan yang sembelian yang mustahabbah, beli ayam hidup. Ya, betul. Beli ayam hidup, sembelihkan. Atau kalau kita mungkin ada yang ahli, pesankan ke tukang sembelih ayam di pasar itu. Pesankan, Pak, Bang, saya ini beli ayam 50 ekor untuk walimah pesta perkawinan anak saya. Tolong ya, sembelihkan dengan yang bagus. Gitu caranya. Jadi sembelihnya beda dari yang lain. Ini bukan kita melakukan, tapi abang tukang jagal tadi itu. Sembelihkan yang bagus ya Bang ya. Request namanya. Ya kenapa? Karena kalau pesanan biasa kan nyembelih asal-asal aja. Ditekuk-tekuk aja kan.
Saya pernah lihat ayam itu pegang pakai tangan kiri, sayap dua, lehernya pakai jari telunjuk aja, cek gitu kan. Pisau pun cek gitu. Lalu dilempar gitu. Kalau yang ini enggak, Bang, baik-baikkan sembelihnya gitu. Gitu caranya. Maka nanti coba bedakan, Bu. Nanti coba bedakan sembelihan hewan dengan sembelihan yang sunnah. Itu dagingnya berbeda rasanya, Bu, ketimbang yang kita tidak memperhitungkan sunnahnya. Ibu kan sering ya memasak daging sapi korban. Coba bandingkan mana lebih empuk dagingnya ketimbang daging di balik pasar. Daging korban. Kenapa? Karena pelakuannya berbeda gitu. Makanya kalau supaya enak daging ayam yang kita masak di rumah, misalnya bikin apa namanya itu ayam bumbu. Kan biasanya ayam bumbu kan ada yang keras-keras. Ini teksturnya kok keras ya? Gitu, nggak enak gitu. Atau bikin soto ayam gitu kan? Kok dagingnya agak keras kan? Boleh jadi, Bu. Boleh jadi faktor penyebabnya itu karena sembelihannya tidak mengikuti yang sunnah. Gitu caranya. Itu. Inilah dia mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.